Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang berenang dan mendarat di sebuah pantai. Tentu kita penasaran apa yang sebenarnya menimpa si wanita tersebut. Cerita akan flashback sebelum kejadian yang dialami si wanita. Kita akan melihat sepasang suami istri yang bernama Jack dan Jenny. Mereka merupakan pasangan suami istri yang terbilang kaya dan memiliki sebuah kapal pesiar. Pasangan ini akan melakukan perjalanan dengan menggunakan salah satu kapal pesiar milik mereka dan mengajak beberapa temannya. Salah satu kru kapal mereka bernama Manuel yang merupakan pria muda rupawan sehingga teman-teman Jenny kesemsem melihat wajah tampannya. Namun di balik ketampanannya, rupanya ia punya masalah dengan seorang wanita yang bernama Sherry. Ia adalah mantannya yang ingin minta balikan namun ditolak oleh Manuel sehingga terjadi perdebatan. Pertengkaran terjadi sewaktu Manuel bersiap pergi meninggalkan Mary dengan kapal dan itu disaksikan oleh Jack dan Jenny beserta teman-temannya. Kapal telah berlayar mengarungi lautan dan gelapnya malam. Nampak Jack dan yang lainnya minum bersama dan mengajak Manuel untuk bergabung bersama mereka. Namun Manuel menolaknya karena ia merasa tidak pantas duduk bersama Jack dan yang lainnya, mengingat ia hanyalah seorang pelayan di kapal tersebut. Di sisi lain terlihat Mary melakukan hal aneh dan mengutuk Emmanuel yang berada di kapal. Kembali ke kapal di mana pasangan suami istri Jack dan Jenny tengah asik adu mekanik yang mereka mengeluarkan suara yang sangat berisik. Secara kebetulan kamar mereka bersebelahan dengan kamar yang ditempati oleh Manuel. Hal itu cukup mengganggu konsentrasi Manuel yang sedang membaca sebuah majalah. Ia pun penasaran dan mencoba mendengar lebih jelas bisik-bisikan setan yang datangnya dari kamar sebelah. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Manuel mimisan. Malam kini berganti pagi. Jack ingin bersantai dengan menikmati sebotol minuman. Namun minuman yang dipesannya tak kunjung datang, sehingga membuat dirinya kesal terhadap Manuel. Dan hal itu disampaikan kepada kapten kapal yang lantas Manuel ditegur oleh sang kapten. Manuel merasa bahwa masalah itu adalah masalah sepele, tapi Jack terlihat membesar-besarkan masalah itu. Ia pun kesal dan mengambil kacamata renang dari sebuah belati yang berada di dapur dan melemparkan sebuah kain. Tak disangka kain itu terlempar di atas kompor gas dan menyebabkan kapal pesiar itu terbakar. Mereka yang berada di kapal tidak mampu memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran. Situasi semakin gawat yang memaksa mereka meninggalkan kapal menggunakan sekoci. Sial bagi mereka, badai dan ombak menerjang sekoci hingga berbalik. Semuanya menjadi terpisah dan sebagian dari mereka menghilang di lautan lepas. Kembali ke Jenny yang sendirian di pantai. Ia tersadar dari lamunan dan melihat kapten yang mengapung dan mencoba menolongnya dengan menyeret keluar dari air dan mencoba menyadarkan sang kapten. Di saat itulah muncul Manuel yang membantunya menyadarkan kapten, namun nyawanya tidak terselamatkan. Mereka pun mengubur kapten di dekat pantai. Kini mereka menghadapi malam yang begitu dingin dan hujan yang datang tanpa diundang. Mereka berteduh di bawah skoci yang telah terbelah. Malam itu sekujur tubuh mereka menggigil. Manuel mencoba membuat hangatan dengan tubuh saling menempel. Hal itu terpaksa dilakukan Manuel agar mereka tidak mati kedinginan, walaupun ia tahu Jenny adalah istri orang. Besok paginya tiba-tiba matahari sudah terbit. Jenny terlihat masih kelelahan akibat begadang karena cuaca semalam. Sementara Manuel menyelam mencari sesuatu yang bisa dimakan. Kemudian Manuel dan Jenny mendirikan sebuah gubuk derita dengan atap dari daun dan dahan pohon kelapa. Buah kelapanya mereka nikmati sebagai minuman untuk melepas dahaga. Pakaian yang digunakan Jenny hanyalah seadanya, yang hanya menggunakan pakaian serba mini, dan hal itu membuat pandangan Manuel berpetualang, tentu saja tanpa sepengetahuan dari Jenny. Ya, kalau berada di pantai, ya sudah tentu yang dilakukan hanya berenang dan berenang lagi. Dan hal itulah yang dilakukan oleh mereka. Manuel pun mengajak Jenny berenang bersama. Awalnya mereka asik berenang diselingi dengan obrolan, di mana Manuel menceritakan masalah pribadinya tentang Mary kepada Jenny. Namun ketika Manuel bertanya tentang sesuatu hal yang pribadi kepada Jenny, ia tidak terima, sehingga mereka menjadi tidak akur. Malam pun datang, mereka lewati dengan tidur berdempetan. Hal itu dilakukan untuk membuat tubuh mereka tetap hangat. Besok paginya pun datang, hari kedua bagi mereka terdampar di pantai tersebut. Keduanya mencoba kembali akur, di mana Manuel menyelam mencari ikan untuk bertahan hidup. Ia pun menemukan lobster yang lumayan cukup besar. Namun tanpa sengaja ia pun melihat seseorang yang terdampar di karang. Dan itu adalah Jack yang ternyata masih hidup. Manuel pun segera membawanya ke gubuk. Jenny melihat Jack bersama Manuel merasa bahagia karena ia dipertemukan kembali dengan suami tercintanya. Begitu juga dengan Jack, ia bersyukur bisa mendapatkan kembali Jenny cintanya.
Singkat cerita, Jack melihat Manuel dan Jenny sewaktu menangkap kepiting. Mereka terlihat sangat akur. Pikirannya mulai menerawang hal-hal yang tidak baik tentang Jenny dan Manuel. Ia mencurigai mereka. Ia mengira bahwa Manuel telah menaklukkan istrinya dengan pedang pusaka milik Manuel. Namun Jenny meyakinkan bahwa ia dan Manuel hanyalah berteman. Dia mengungkapkan bahwa Manuel adalah teman yang baik. Dan dia berusaha menangkap ikan untuk mereka makan bersama dan secara sukarela berbagi dengan Jenny. Di sisi lain, Jack merasa aneh dan tak habis pikir bagaimana Manuel bisa membawa kacamata menyelam dan pisau suatu terjadi kebakaran di kapal. Ia terus-terusan mencurigai Manuel bahwa ia memiliki niat tersembunyi kepada istrinya. Hal itu disampaikan kepada Jenny. Tentu saja Jenny tidak sependapat dengan pemikiran Jack yang terlihat terlalu sempit karena yang mereka butuhkan sekarang adalah cara bertahan hidup di pulau kecil itu. Ia merasa hidup mereka tergantung kepada Manuel atas apa yang mereka makan. Jenny kemudian menemani Manuel menyelam dan menangkap lobster untuk mereka makan. Kemudian mereka kembali ke gubuk dan mendapati Jack memadamkan api yang rencananya mereka gunakan untuk membakar lobster dan menghangatkan badan. Ia juga memindahkan gubuk untuk Manuel yang terbuat dari skoci yang telah terbelah tanpa membicarakannya terlebih dahulu. Bukan hanya mencurigai Manuel, bahkan ia tidak percaya lagi dengan Jenny. Pikiran Jack tidak berjalan baik, dia merasa Manuel dan Jenny memiliki hubungan yang gelap. Puncaknya mereka bertengkar, Jack mengatai bahwa Manuel tergoda dengan istrinya. Karena terus-terusan dicuriga, akhirnya Manuel mengacaukan pikiran Jack untuk membuatnya lebih marah. Ia mengungkapkan bahwa ingin memiliki Jenny seutuhnya. Kini Manuel tidak akan membagi makanannya dengan Jack. Sementara Jenny mengira Jack adalah orang bodoh yang memutuskan pertemanan dengan Manuel karena kini mereka harus mencari makanan sendiri. Jenny tahu bahwa Jack tidak akan bisa mencari ikan seperti Manuel. Tapi walau bagaimanapun ia tetap mengikuti suaminya. Mereka bersama mencari sesuatu untuk makan dan menyelam. Namun mereka tidak mendapatkan apapun yang bisa untuk dimakan. Sementara Manuel telah mendapatkannya. Jack kembali menyelam dan berusaha menangkap ikan, sementara Jenny menghampiri Manuel yang sedang menikmati lezatnya ikan hasil tangkapannya. Jenny sebenarnya sangat kelaparan. Ia ingin makan ikannya Manuel. Bagi membagi tidak ada masalah untuk Manuel. Ia akan membaginya hanya kepada Jenny. Namun ia punya syarat bahwa Jenny harus melakukan hal yang romantis kepada Manuel. Tapi karena cacing di dalam perut Jenny meronta-ronta minta makan, ia pun melakukan syarat yang dibuat oleh Manuel dan tentu saja tanpa sepengetahuan Jack. Manuel sendiri punya alasan melakukan ini, di mana ia mulai termakan omongan Jack bahwa ia menyukai Jenny. Ia juga ingin tahu apakah Jenny punya perasaan yang sama dengannya. Karena selama mereka bersama, ia menyadari Jenny merasa nyaman berada di dekatnya. Di sisi lain, Jack keluar dari air dengan tubuh kedinginan. Ia hanya mendapatkan 3 ikan kecil yang tidak akan cukup untuk 1 orang. Adapun Jenny menyiapkan perapian untuk membakar ikan. Namun Jack mencium bau ikan dari kayu bekas tusukan ikan yang digunakan Jenny sebelumnya untuk membakar ikan. Dengan terpaksa Jenny berbohong bahwa ia mencuri ikan itu dari Manuel. Pertengkaran Jack dan Manuel terus berlanjut. Jack marah hanya karena Manuel menggunakan api untuk membakar ikan. Jack menuduh Manuel telah membakar kapal sehingga mereka menjadi terdampar di pulau tersebut. Kedua pria ini pun berantem, kemudian Jack menghindar karena Manuel menodongnya dengan tombak. Sore hari pun tiba, Jack mulai mengasah beberapa besi kecil untuk digunakan menangkap ikan. Hari pun berganti pagi. Jack mencuri kacamata Manuel ketika ia masih tertidur. Lalu ia gunakan untuk menyelam menangkap ikan. Ketika terbangun, Manuel menyadari bahwa kacamata miliknya diambil oleh Jack. Ia pun marah dan ingin menghabisinya. Jenny mengejar Manuel dan menahannya dari belakang. Entah apa yang dipikirkan oleh Manuel saat itu. Ia berbalik dan membawa Jenny ke arah pantai. Ia pun melakukan aksinya. Terlihat Jenny pun menikmati permainan yang diciptakan oleh Manuel. Sesaat kemudian mereka terkapar kelelahan. Jenny takut kalau suaminya akan mengetahui apa yang telah mereka perbuat. Tapi Manuel mengungkapkan perasaannya bahwa ia mencintai Jenny. Dan kalaupun Jack tahu dan marah, Manuel akan tetap bersama Jenny dan melindunginya. Kini jelas bahwa ia membalas perlakuan Jack kepadanya dan membuatnya sakit hati. Ketika Jack kembali, ia membawa ikan dan melemparkan kacamata milik Manuel ke arahnya. Manuel tidak seagresif sebelumnya. Ia terlihat lebih tenang, tidak mempermasalahkan kacamata yang diambil oleh Jack. Hal itu membuat Jack curiga, pasti Jenny telah melakukan sesuatu dengan Emmanuel. Jack meyakini bahwa mereka berdua telah beradu mekanik. Dengan amarah yang memuncak, ia pun menjambak rambut Jenny dan menyeretnya ke arah Manuel. Di situ juga ia mengakhiri hubungannya dengan Jenny. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Hari-hari berganti, Jack tetap mengasingkan diri dari Jenny dan Manuel. Ia pun membuat
peralatan seadanya untuk menangkap ikan. Secara tak sengaja, Jack menemukan sekoci di dasar laut dan menyeretnya ke pantai dan mencoba memperbaikinya. Jenny dan Manuel melihat itu dan mencoba membantunya, namun ia melarang mereka untuk mendekat. Melihat sifat dan karakter asli dari Jack yang tidak mau berbagi apapun dengan orang lain, membuat Jenny semakin yakin keputusannya kemarin bahwa berpisah dengan Jack adalah keputusan yang tepat. Dan apalagi ia kini punya Manuel yang selalu mau berbagi dengannya. Malam pun tiba, hanya terdengar suara desiran ombak. Hal itu mengundang Manuel untuk berenang ke laut. Manuel mengajak Jenny bukan hanya berenang, malah keduanya beradu mekanik di sana. Jenny tidak peduli lagi dengan sorot mata tajam yang memandang ke arah mereka. Siapa lagi kalau bukan si Jack? Jenny memberi Manuel ide untuk mencuri skoci milik Jack yang telah selesai diperbaikinya. Rencananya mereka akan membawa pergi skoci ketika Jack menyelam mencari ikan, supaya mereka bisa pergi dari pulau itu. Tapi mereka tidak menyadari bahwa Jack mendengarkan rencana tersebut. Pagi pun tiba, Jack pergi menyelam mencari ikan. Sementara Manuel telah mendapat ikan dan meletakkannya di gubuk. Saat ia melihat Jack yang pergi menyelam, saat itulah kesempatan bagi mereka untuk mengambil skoci. Mereka berhasil berlayar dengan skoci tadi. Rupanya skoci itu mengalami kebocoran. Keberadaan mereka telah jauh dari pantai. Air semakin banyak yang masuk ke skoci dan menyebabkan skocinya tenggelam. Kemudian mereka menyadari bahwa rencana Jack selama ini adalah agar mereka mengambil skoci dan tenggelam. Jack menyaksikan kepergian mereka, kemudian membakar gubuk yang dibangun oleh Manuel dan menyantap ikan miliknya. Jenny dan Manuel berusaha untuk berenang kembali ke pulau. Ketika tiba di pantai, Jack melihat dan menyerang Manuel. Manuel pun berusaha melawan dan menghantam wajah Jack dan berusaha melarikan diri dengan tubuh yang terluka. Malam pun tiba, sementara Jack semakin beringas dan mengikat Jenny di tiang gubuk. Manuel pun kembali lalu menyerang Jack. Pertarungan mereka berdua pun tidak terelakkan. Sementara Jenny berusaha melepaskan diri. Kemudian Manuel dan Jenny melarikan diri bersama. Esok pagi pun datang, Jack yang masih marah mencari mereka ke hutan. Di tempat lain di waktu yang bersamaan, Mary melanjutkan ritual yang aneh mengutuk Manuel. Kembali ke pulau, keberadaan Manuel dan Jenny diketahui oleh Jack. Ia pun memburunya dengan tombak. Mereka berusaha berlari dan bersembunyi di atas pohon. Keadaan Manuel sudah semakin lemah dengan luka di tubuhnya. Ditambah lagi ritual yang dibuat oleh Mary yang mengutuk dirinya menyebabkan ia celaka. Manuel terjatuh dari pohon sementara Jack ingin menghabisinya. Jenny yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Ia melompat ke tubuh Jack dan ingin menusuknya dengan belati. Sementara Manuel yang ingin bersiap menghantam Jack dengan batu malah kehilangan keseimbangan. Ia pun terjatuh dan tombak milik Jack menancap di tubuhnya. Bersamaan dengan ritual Mary yang menusuk boneka dengan paku, Manuel pun tewas. 1 tahun kemudian, sebuah keluarga dengan kapal besar berlabuh di dekat pulau. Mereka lalu menemukan Jenny tertidur di gubuknya. Dia masih agak syok dengan tewasnya Manuel. Ia mengatakan bahwa ia seorang diri di pulau tersebut. Dan kemudian keluarga itu pun mengajak pergi dengan kapal. Mereka pun membagi makanan kepada Jenny. Sementara Jack yang sedang menangkap ikan melihat kapal pesiar yang lewat. Dia juga melihat Jenny berada di kapal tersebut. Jack berkali-kali memanggil. Sebenarnya Jenny melihatnya, tapi mengabaikannya dan membawa pergi korek milik Jack sehingga ia tidak bisa membuat api lagi. Jenny bermaksud balas dendam atas kematian Manuel dan meninggalkan Jack sendirian di pulau tersebut, dan keluarga yang ada di kapal tidak melihat ataupun mendengar teriakan dari Jack. Kini Jack tinggal sendirian di pulau itu. Entah apa yang terjadi selanjutnya dengan hidupnya Jack. Ombak dan pantailah yang menjadi saksi bisu nasib kedepannya. Nah, seperti itulah cerita dari film Survival Island. Coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Saya Judi Setiawan, thank you for watching video, and until next time.